pekan terakhir harga kedelai di Kendal naik hingga tembus di atas Rp14.000 per kilogram. Longsoran tanah menerjang 3 desa di Kecamatan Bumi Ayu Tegal hingga menutup ruas jalan provinsi. Dalam FGD ICTI Pemda Jawa Tengah, media diminta untuk memberikan informasi yang berimbang di tahun politik 2024 mendatang. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik. Selain mengancam rumah warga dan tempat ibadah, longsor juga menyebabkan akses jalan provinsi terganggu. Tanah longsor akibat hujan deras terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Sedikitnya terdapat 3 lokasi tanah longsor yang cukup parah, yakni di Desa Begawat, Cintamanik, dan Tuwel. Tanah longsor di Desa Begawat mengancam sejumlah rumah warga dan sebuah masjid. Sedangkan di Desa Cintamanik, tanah longsor mengakibatkan pondasi rumah warga tergerus serta menyebabkan keretakan pada lantai rumah. Untuk antisipasi longsor semakin parah, warga bersama para TNI memasang patok bambu dan talut darurat dari karung. Longsor terjadi menyusul hujan deras selama beberapa jam pada Kamis sore hingga Jumat pagi. Hujan deras tuh. Deras. Berarti ini sempat menutup jalan, Pak? Enggak begitu tutup. Separuh berarti ya? Separuh badan jalan. Berarti hujan yang sore lama itu ya? Ya itu. Selain di sini ada berapa lokasi, Pak? Di sini ada 3 titik, di Bulakwaru 1, dan di sini Bumi Jawa, pas Lipan Kayu 1. Selain mengancam rumah warga, titik longsor di Desa Tuwal mengakibatkan akses jalan provinsi terganggu akibat tertutup material tanah. Pembersihan material longsor terpaksa dilakukan menggunakan alat berat. Yang satu lagi Cintamanik yang sebentar lagi kita survei. Tapi sebelumnya sudah disurvei tadi malam jam 12 baru selesai keluar dari Begawat. Dan untuk yang di Tuwel di Bojong langsung tadi saya koordinasi dengan Bina Marga dan alhamdulillah sudah ketemu dengan staf Bina Marga dan langsung dieksekusi hari itu, diselesaikan hari ini tadi. Untuk ini yang di Begawat ini tentunya kita akan melakukan percepatan koordinasi dengan tim teknis yaitu Perkim dan kemudian dari tim teknis dari BPBD karena hasil dari asesmen yang sudah kita lakukan hari ini nanti kita rapatkan untuk mendorong percepatan penanganan. Warga yang tinggal di lokasi rawan longsor diimbau untuk waspada terutama saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sudah 2 pekan terakhir harga kedelai di Kendal tembus di atas Rp14.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Para perajin hanya bisa pasrah, tidak bisa menaikkan harga jualnya, dan terpaksa harus mengurangi produksi. Melambungnya harga kedelai membuat perajin tahu di Kendal kelimpungan. Pasalnya belum lama ini sudah menaikkan harga tahu, ketika harga kedelai masih Rp12.000 per kilogram, sehingga tidak mungkin menaikkan lagi harga jual tahu. Seperti dituturkan Sugeng perajin tahu di Kota Kendal, harga kedelai pada pekan lalu sudah mencapai Rp14.250 per kilogram. Ia mengaku sementara ini hanya bisa bertahan meski harus mengurangi produksinya. Ketika kondisi normal per hari bisa memproduksi di atas 30 gram tahu, namun untuk saat ini hanya mampu memproduksi di bawah 30 gram tahu. Harga 1 gram tahu sekarang Rp230.000 dari sebelumnya masih Rp200.000. Produksinya lancar gimana, Pak? Ya kita harus pandai-pandai mensiasati. Mensiasatinya itu. Apa harga diturunkan ataupun potongan? Kalau permainan harga tidak berani. Kemarin baru naik sih 1-2 bulan yang lalu. Sekarang berapa itu tahu? Per gram berapa sekarang? Saya lebahnya 230. 230? Iya. Sebelumnya berapa dulu ketika? Tadinya 200. Naik berarti terpaksa ya? Iya. Untuk produksi ada penurunan, Pak? Ada, masih ada.
Sugeng menambahkan saat ini memang sudah ada subsidi harga kedelai dari pemerintah sebesar 1.000 per kilogram. Namun pemberian subsidi harga kedelai ini dibatasi, menurutnya pemberian subsidi pun tidak tentu sehingga tidak bisa diandalkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi retiki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pengurus cabang Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Kabupaten Kendal menggelar kejuaraan sepak takraw pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Kendal tahun 2022. Kegiatan ini digelar di lapangan SD Negeri 2 Jungsemi, Kecamatan Kangkung selama 2 hari, yang diikuti 22 tim sekolah dasar dan 14 tim SMP. Kejuaraan sepak takraw diikuti pelajar sekolah dasar dan SMP se-Kabupaten Kendal yang dipusatkan di lapangan SD Negeri 2 Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Ketua Panitia Sultan mengatakan, kejuaraan sepak takraw ini diikuti 22 tim tingkat SD yang terdiri dari 16 tim putra dan 6 tim putri. Sedangkan tingkat SMP diikuti 14 tim terdiri dari 6 tim putra dan 8 tim putri. Peserta tidak hanya mewakili sekolah, tetapi juga ada tim yang mewakili kecamatan. Dikatakan selama ini Kabupaten Jepara menjadi lawan yang paling berat di tingkat Jawa Tengah.
Oleh karena itu, dalam pencarian bibit-bibit atlet sepak takraw akan diperluas lagi, tidak hanya dari Kecamatan Kangkung tetapi dari kecamatan lainnya. Kesempatan ini diwakili oleh saya Kabupaten Kendal ada 22 SD maupun ada juga yang mewakili kecamatan Pak Guri semua. Kemudian yang SMP ada 14 SMP putra maupun putri Kabupaten Kendal. Itu. Ini dalam rangka kejuaraan pelajar yang dari PSTI arahan dari Pak Ketua Umum PSTI Kabupaten Kendal Bapak Mahmud itu untuk pemasalan sehingga pembibitan Kendal tidak bisa berkurang untuk sepak takraw khususnya. Tim putranya sendiri ada berapa, Pak? Tim putra untuk SC ada 22, yang putri ada 6, kemudian SMP ada 14, yang putri ada 8. Ketua Pemkab PSTI Kendal Muhammad Makmun mengatakan, kejuaraan sepak takraw tingkat kabupaten ini akan dijadikan kegiatan tahunan PSTI Kendal, tujuannya untuk mencari bibit-bibit pemain sepak takraw yang potensial, supaya menjadi atlet profesional sepak takraw di Kabupaten Kendal. SD dan SMP se-Kabupaten Kendal tepatnya ada 22 sekolah dasar dan 14 sekolah menengah pertama dalam rangka kejuaraan sepak takraw antar pelajar se-Kabupaten Kendal. Ini rencana menjadi bagian kegiatan tahunan dari PSTI Kabupaten Kendal sebagai organisasi di bidang sepak takraw yang mempunyai tugas dalam rangka mencari bibit-bibit potensial, bibit-bibit profesional yang akan dilatih profesional tentunya menjadi atlet sepak takraw di Kabupaten Kendal. Nah, memang selama ini kami melihat di Sanjung Semi ini adalah budaya takraw dan pemasyarakatan terhadap takraw sudah sangat luar biasa. Dari berbagai teman-teman atlet di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan yang sampai di pelatnas itu juga dari anak Sanjung Semi sini ada. Muhammad Makmun yang juga Ketua DPRD Kendal mengatakan, kejuaraan ini digelar di lapangan SDN 2 Jung Semi, Kecamatan Kangkung, karena olahraga sepak takraw sudah menjadi budaya di sekolah di Kecamatan Kangkung, khususnya di Desa Jung Semi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Menghadapi tahun politik di Indonesia 2024, peran pers sangat diharapkan dalam memberikan informasi berimbang kepada publik. Gerakan literasi media juga disarankan agar tercipta masyarakat yang melek media. Hal tersebut diungkap dalam Focus Group Discussion atau FGD Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pingda Jawa Tengah yang diikuti oleh mahasiswa dan insan pers. Dalam tahun politik yang akan segera berlangsung di Indonesia, peran media harus memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat dan tidak boleh memihak atau mendukung salah satu pihak atau bersifat oposisi. Hal tersebut diungkap dalam FGD yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pingda Jawa Tengah dalam Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penegakan etika pers, kontestasi politik, dan kepentingan publik yang diadakan di kampus Unaki, Semarang. Dalam Focus Group Discussion, dua narasumber dihadirkan yakni Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono dengan moderator oleh Ketua IJTI Jawa Tengah Dr. Teguh Hadi Prayitno. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan media tidak boleh mendukung atau bersifat oposisi. Media hanya boleh memberikan informasi kepada masyarakat sesuai kode etik. Salah satu instrumennya yaitu keberimbangan dengan melakukan verifikasi yang harus dilakukan. Tidak boleh oposisi dan lain-lain. Media itu dia hanya akan memberikan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan bagaimana verifikasi baik untuk publik itu aja. Dia mengerjakan produk-produk pers sesuai dengan aturan yang berlaku kode produk dan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Tidak lebih dari itu. Artinya keseimbangan ya, bukan antara mendukung pemerintah ya, atau keberimbangan adalah salah satu instrumen dalam bagaimana kita melakukan persepsi. Tapi di lain juga kita harus verifikasi dan lain-lain. Dan sejauh ini gitu kan, produk-produk jurnalistik kita semakin membaik. Media-media yang konvensional ya, media-media yang betul-betul pers gitu ya. Tapi kan kita punya tantangan gitu kan.
ada banyak media sosial, ada banyak informasi dan lain-lain gitu kan. Nah ini yang harus kita jadikan pelajaran baik bagi kita, bagaimana pers itu harus disiplin verifikasi. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono, pihaknya mempunyai kewajiban untuk mendorong, mendudukan, dan memperkuat posisi insan pers. Wawan juga menyampaikan perlunya gerakan literasi media agar tercipta masyarakat yang melek media dan terhindar berita hoaks. Ya, saya kira kami menyadari betul atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, keberadaan insan pers ini menjadi sangat berarti bagi kami dalam rangka untuk mewujudkan kualitas indeks demokrasi di Jawa Tengah. Nah tentu kami terus akan menjalin komunikasi dan bergandengan tangan dengan kawan-kawan media, kawan-kawan pers dalam rangka mewujudkan itu. Yang kedua tentu kami juga membutuhkan sebuah kondisi masyarakat yang melek media. Tentu ini membutuhkan sebuah gerakan literasi media. Nah bagi kami terus mendorong, kami juga terus mendorong kawan-kawan pers untuk kemudian kuat dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi yang tervalidasi, informasi yang tercerahkan, informasi yang mendidik di tengah-tengah kita suguhan informasi yang kualitasnya jauh daripada informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dalam FGD juga terungkap kesamaan pendapat kedua narasumber tersebut, yakni produk media konvensional saat ini sudah semakin membaik, namun harus tetap memverifikasi berita jika itu berasal dari media sosial. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.